Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah Yang lain sampai. berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 25. Cuman itu ada akibatnya. Malam itu Ayas tidak bisa tidur. Ciuman Anastasia Palazzo terus terasa di pipinya. Bahkan masih terasa hangatnya di seluruh syaraf dan hatinya. Kejadian tadi siang benar-benar membuatnya gelisah. Itu adalah untuk pertama kalinya ia dicium oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ia tidak merasa bahagia, tapi ia malah merasa berdosa. Ia merasa tidak hanya pipinya yang ternoda, tapi seluruh tubuhnya ternoda. Sebab ia merasakan seluruh tubuhnya langsung bergetar saat Anastasia tiba-tiba mencuploskan ciuman begitu cepat. Dan dia merasa bahwa itu adalah getaran dosa. Ia berharap perempuan bukan mahram yang pertama kali menciumnya adalah istrinya. Ya, istrinya yang sah. Dan ia berharap yang jadi istrinya adalah Ainal Muna yang pernah dipinangnya. Begitu selesai masternya, ia akan kembali mendatangi Ainal Muna. Dan ia berharap gadis itu tetap setia menunggunya. Meskipun ciuman Anastasia itu bukan karena keinginannya dan mendarat begitu saja tanpa bisa ia antisipasi sebelumnya. Toh, Ayas tetap saja merasa dirinya tidak suci lagi. Sudah ada yang menodai dirinya, yaitu gadis Rusia bernama Anastasia. Ia merasa telah mengkhianati Ainal Muna dengan tidak sengaja. Ia tidak bisa membayangkan jika Muna melihat kejadian itu. Pasti Muna akan sangat cemburu. Sama seperti dirinya jika melihat Muna tiba-tiba dicium oleh lelaki lain yang Muna juga tidak mengharapkannya seperti dirinya. Ia tetap akan cemburu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya masih layak menjadi pendamping Ainal Muna? Dirinya yang selama ini hidup di Moskow, satu apartemen dengan Yelena dan Linor. Dirinya yang pernah melihat aurat Linor saat berbuat zina seperti binatang jalang dengan Sergei. Dirinya yang pernah melihat Yelena yang sering kali berpakaian terbuka di ruang tamu apartemen. Meskipun semua itu tidak ia inginkan dan sama sekali tidak ia nikmati, apakah dirinya yang penuh dosa ini tetap layak mendampingi Muna? Ayas meneteskan air mata. Ia teringat firman Allah yang menegaskan lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Ia beristighfar berkali-kali. Ia lalu bangkit, mengambil wudhu dan salat. Dalam sujudnya ia menangis sejadi-jadinya kepada Allah. Ia meminta agar dosa-dosanya diampuni semuanya, dan agar ia diberikan kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan ajaran Islam yang mulia. Tidak ada kesejukan yang ia rasakan di kala susah dan gelisah, melebihi sejuknya jiwanya tatkala menangis dalam sujud kepada Allah yang maha mengampuni segala dosa hambanya. Di apartemennya yang terletak tak jauh dari galeri Tetriakov, Anastasia Palazzo juga tidak bisa tidur malam itu. Gadis yang sudah meraih gelar doktor itu tiduran di atas kasurnya sambil tersenyum sendiri. Ia merasa bahagia memiliki keberanian itu. Ya, keberanian mencium pemuda yang dikaguminya, yaitu Ayas. Meski mendarat dengan cepat, itulah ciuman yang ia lakukan dengan penuh kesadaran akal pikirannya. Itulah ciuman yang ia lakukan dengan sepenuh jiwa dan perasaan. Ia merasa tidak pernah melakukan ciuman sesadar dan sepenuh jiwa seperti itu. Dulu, ketika masih di sekolah menengah, ia pernah memiliki teman lelaki yang sangat akrab, yang kemudian menjadi kekasih hatinya. Ia pernah berciuman dengannya, tetapi itu adalah ciuman cinta monyet. Ia merasa saat itu tidak melakukan ciuman dengan segala kesadaran, akal sehat, dan sepenuh rasa. Tadi siang, ia telah mencium pemuda itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh jiwa dan cintanya. Dan meski dilakukan dengan ekstra cepat, ia yakin akibat yang ditimbulkan tidaklah biasa. Sengaja memang Anastasia melakukan ciuman itu dengan cepat, agar Ayas tidak punya kesempatan berpikir menolaknya. Ketika ciumannya telah dirasakan Ayas, Anastasia sangat yakin Ayas akan terus mengingatnya, tidak akan melupakannya. Ia juga yakin malam ini Ayas tak akan bisa tidur karenanya.
Ia yakin akan itu semua karena ia merasa telah menciumnya dengan sepenuh jiwa. Kata seorang filsuf, sesuatu yang datangnya dari jiwa akan sampai ke jiwa dan akan diterima oleh jiwa. Ia akan melihat kebenaran apa yang ia yakini besok pagi ketika bertemu dengan Ayas. Jika pemuda itu bertemu dengannya dengan muka dan tingkah laku yang biasa-biasa saja, seolah tidak ada sesuatu, maka keyakinannya itu salah. Pemuda itu hanya menganggap ciumannya tak ada arti istimewanya. Itu sama dengan ciuman yang dilakukan banyak orang ketika bertemu dengan teman atau kerabatnya. Tetapi jika Ayas menjadi gugup dan kikuk padanya, dan mukanya memerah saat berhadapan dengannya, maka ia bisa memastikan ciumannya memberikan pengaruh yang kuat dalam jiwanya. Dan ia akan merasa tidak sia-sia memberikan ciumannya. Anastasia kembali tersenyum, senyum kemenangan yang tak terperikan. Ia kembali teringat dialognya dengan Ayas di Stolovaya itu, saat ia menceritakan semua masalahnya berkenaan dengan ibunya yang datang memintanya menikah dengan Boris Melinkov. Ia teringat bagaimana Ayas begitu menganggap remeh masalahnya. Ia ingat betul dialog itu. Menurutku masalah dokter sangat remeh, bukan masalah besar, kata Ayas dengan tenang, santai dan tanpa beban. Masalah yang remeh, apa maksudmu? Dokter hanya perlu menikah segera dengan lelaki yang dokter pilih, maka masalah dokter selesai. Ibunda dokter tidak akan minta hal yang macam-macam dan si Boris Melinkov dan keluarganya juga tidak akan macam-macam. Ibunda dokter meminta dokter menikah dengan A atau B atau C. Itu karena melihat dokter tidak juga menikah dan belum memilih pilihan yang jelas. Itu masalahnya. Jadi aku harus menikah? Ya, untuk kasus dokter, saya katakan menikahlah sebelum Anda dipaksa menikah. Jadi begitu menurutmu? Ya, Ayas menjawab dengan tegas. Ya, aku akan segera menikah, dan aku akan meminta engkau menikahiku agar semua orang di dunia ini tahu aku sudah punya suami, sehingga tidak ada lagi yang menggangguku. Ibuku tidak akan bingung lagi mencarikan jodoh, dan Boris Melinkov tidak akan mengharapkan lagi aku menjadi istrinya, sebab aku sudah punya suami. Gumam Anastasia pada dirinya sendiri dengan mata berbinar-binar. Bagaimana kalau pemuda itu tidak mau? Tiba-tiba ada suara dari relung hatinya yang lain. Aku tidak percaya kalau dia tidak mau. Bukankah dia yang pernah memuji diriku dengan mengatakan diriku ini memiliki perpaduan kecantikan Sarina Rusia dan wibawa Kaisar Roma? Dia bahkan mengatakan jika aku gugup, mukaku memerah, sehingga kecantikan Sarina tercantik pun lewat. Aku sangat yakin dia pasti diam-diam telah jatuh hati padaku. Gumam Anastasia dengan bangga pada dirinya sendiri. Anastasia merasa malam itu terasa indah, sangat indah, sehingga ia susah memejamkan matanya. Ia ingin pagi hari segera tiba, sehingga ia bisa segera bertemu dengan pemuda yang memiliki karakter yang memikat hatinya itu. Ia ingin segera bertemu dengan Ayas dan menyampaikan apa yang ia rasakan dengan penuh kejujuran. Ia tidak ingin menutup-nutupi apa yang dirasakannya.